Artinya dari angka itu kita bisa menyimpulkan quick count LSI maupun semuanya itu menunjukkan kemenangan signifikan Pramono Rano atas Ridwan Kamil Suswono atau Darmagun. Saya sendiri punya feeling kayaknya satu putaran. Kayaknya ini Ridwan Kamil sebenarnya tidak dominan. Dari awal? Dari awal. Jadi survei-survei. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi di Pilkada Jakarta memang sulit untuk menyimpulkan apakah akan berlangsung satu putaran atau dua putaran. Namun yang mengejutkan menurut Feeling, peneliti survei indikator politik Burhanuddin Muhtadi, akan berlangsung satu putaran. Apakah Feeling Burhan itu tepat? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Yang seru lainnya, Mas Burhan tentu saja adalah berbicara soal Jakarta. Ini masih inkonklusif kalau saya dengar kata Mas Burhan ya, soal Jakarta ini apakah satu atau dua putaran. Ya, masing-masing sudah mengklaim kubunya Pram Rano itu yakin satu putaran. Dengan adanya katanya sudah menghitung dari C1 yang real count KPU yang diupload, kemudian mereka hitung sendiri totalnya 50,07%. Tapi kalau dari Ridwan Kamil sudah hitung sendiri juga katanya. 40, berapa persen itu. Mereka juga menghitung punya Pram Rano tidak sampai 50%. Nah, kalau kita bandingkan dari 8 lembaga survei, 6 mengatakan itu 50+1 untuk Pram Rano. Dengan mayoritas seperti itu, apakah masih belum bisa disimpulkan juga, Mas Burhan? Jadi begini, Zilvia, dalam membaca hasil survei, hasil exit poll, hasil quick count, itu tidak membaca dalam konteks precise, exact estimate, nggak seperti itu. Karena kita pakai sampling, quick count pun pakai sampling. Ketika pakai sampling itu ada yang disebut dengan istilah sampling error, yaitu kesalahan atau galat yang bisa ditoleransi secara akademik. Karena kita pakai sampling, yang kita datangi sebagai sampel itu anggota populasi. Dan karenanya membaca hitung cepat itu dalam bentuk kisaran range, ya, bukan precise estimate. Kompas quick count-nya di Jakarta Pramono itu 49,49%, berarti dua putaran. Nggak seperti itu. Kompas, Indikator, SMRC, LSI itu punya margin of error di masing-masing quick count-nya, dan karenanya membacanya harus dalam kisaran. Nah, misalnya ya quick count-nya Lembaga Survei Indonesia. Kenapa saya ambil LSI? Karena sampelnya paling gede, yaitu 1000 TPS. Nah, dia memprediksi 50,1% untuk Pramono Rano Karno. Nah, kalau kita membaca secara precise 50 plus ini berarti satu putaran. Nggak seperti itu. Ya. Meskipun sampelnya 1000 TPS, tetapi dia mematok margin of error-nya itu kisaran 0,54%. Naik ke atas atau turun ke bawah. Artinya dari angka itu kita bisa menyimpulkan quick count LSI maupun semuanya itu menunjukkan kemenangan signifikan Pramono Rano atas Ridwan Kamil Suswono atau Darmagun. Tetapi karena Jakarta ada kekhususan berkaitan dengan batas minimum untuk menang satu putaran, ada namanya 50% plus 1. Nah, pertanyaannya 50,1% yang dipatok oleh LSI untuk kemenangan Pramono dan Rano Karno itu signifikan atau tidak untuk 50% plus 1 menang dalam satu putaran? Mas Jayadhanan mengatakan tidak signifikan, karena range-nya tadi 50,1% kurangin 0,54% atau 50,1% tambah 0,54%. Nah, di situ kami semua, Zilvia, para penyelenggara quick count di Jakarta sudah mencapai semacam ijma ulama survei. Kita sepakat di Jakarta kami tidak bisa menyimpulkan secara konklusif bahwa Pramono dengan Rano menang signifikan di atas dua rivalnya, iya. Tetapi apakah satu putaran atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Dan kita mengatakan ini kepada Mas Pram, kepada tim PD Perjuangan, kumpulkan C1 ya, supaya jadi bukti ya, apakah gitu ya,
Pramono dan Rano itu menang satu putaran atau tidak, karena sekarang adu kuat ini ya. Iya. Saya sendiri punya feeling kayaknya satu putaran, kayaknya ya. Tetapi saya tidak punya bukti yang meyakinkan dari quick count saya bahwa Pramono menang satu putaran. Tapi kalau ditanya feeling saya kok satu putaran. Tapi itu kan pakai perasaan. Tapi kalau pakai data, saya tidak punya bukti yang meyakinkan bahwa quick count saya atau quick count lembaga lain itu Pramono menang signifikan di atas 50%, di atas margin of error. Itu yang kita nggak punya bukti yang meyakinkan. Tapi yang jelas gap antara Pram Rano dengan Rido ini kan jauh ya Mas. Padahal Mas Pram itu startnya dari elektabilitas yang sangat kecil. Orang scratch. Ya, belum banyak yang mengenal Mas Pram karena terlalu lama berada di balik Pak Jokowi ya, waktu itu menjadi pembantu presiden di istana. Apa yang ini kan juga kenaikan yang luar biasa dari pasangan Pram Dul ini. Luar biasa. Dan penurunan yang luar biasa dari Rido. Gini, penurunan iya. Faktor naik turunnya. Penurunan iya, Zil. Tetapi Ridwan Kamil sebenarnya tidak dominan. Dari awal. Jadi survei-survei saya bulan Juli, bulan Mei 2024 itu yang teratas Anies Baswedan, itu kita rilis. Kedua Ahok. Ketiga dalam selisih yang jauh Ridwan Kamil, itu kisaran 17%. Jauh di bawah Anies, jauh di bawah Ahok. Nah, Ridwan Kamil dapat durian runtuh karena top 2 menurut survei ini nggak dapat tiket dari partai. Nah, akhirnya mereka berlabuh sementara ke Ridwan Kamil. Tetapi juga namanya pelarian tanda kutip ya. Artinya kan kalau ada calon lain yang mulai menantang ya, mereka membuka hati untuk pindah. Dan itu yang terjadi ya. Jadi waktu survei awal-awal, terutama sebelum pendaftaran nama Pramono udah mulai dimunculkan oleh Ibu Mega, Pramono betul-betul from scratch, mungkin nggak nyampe 1% elektabilitasnya, karena yang kenal juga terbatas. Beliau lebih banyak main di belakang layar. Justru ini menurut saya ijtihad politiknya Ibu Mega ini ya. Namanya ijtihad nih Zil. Jangankan benar aja dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Ini benar nih ijtihadnya ya, karena memasang Rano Karno yang kita tahu popularitasnya bahkan mengalahkan Ridwan Kamil. Dan pintar juga Rano Karno didaftarkan perubahan namanya di pengadilan untuk kemudian dibawa ke KPU sehingga ada nama Sidul ya. Itu by design ya, supaya orang tidak mempertanyakan latar belakang etnik Rano, karena Rano kan ayahnya katanya orang Minang. Jadi biar terasosiasi dengan perannya di sinetron ya. Dan itu impactful secara positif, mendongkrak elektabilitas Pramono ya, dan mengurangi basis pemilih Ridwan Kamil. Di segmen pemilih Betawi itu berkurang drastis tuh pemilih Ridwan Kamil, pindah ke Pramono dengan Rano Karno. Jadi ini yang terpotret di banyak survei ya, jelang hari H. Survei saya awal November, Pramono 43%, Ridwan Kamil 39%, sudah menyalip. Tetapi untuk dapat 50% masih agak perlu ini kan, perlu kerja keras. Tambahan 10% itu dari mana? Nah, saya menduga, karena saya nggak punya survei lagi setelah itu, Anies. Jadi faktor Anies. Jadi Anies kan melakukan hal yang serupa dilakukan oleh Pak Jokowi di Jawa Tengah. Tapi konteksnya sekarang untuk membantu Pramono Anung ya. Dan bukan hanya dalam bentuk deklarasi, dia meminta timnya kan untuk kampanye full tim membantu Pramono, termasuk ikut rapat akpel akbar pakai baret gitu ya. Jadi efeknya dugaan saya besar. Memang tidak terpotret karena saya nggak punya survei terakhir menjelang pemilu, tetapi ada penambahan dan itu terlihat dari pemilih Muslim Pramono yang naik kencang. Karena segmen pemilih Anies adalah pemilih Muslim. Nah, dari mana saya mendapatkan informasi itu? Dari exit poll saya. Kan kita punya exit poll. Yang kedua, dari pemilih PKS, pemilih PKB, pemilih Nasdem. Itu yang memilih Pramono, Rano Karno di atas 50%. Terutama
Nasdem dan PKB. Kalau PKS split ya, di bawah 50%. Nah, apa yang menarik? Yang menarik adalah 3 partai ini itu kan pendukung Anies waktu Pilpres. Ya. Dan di Jakarta pemenangnya adalah PKS. PKS punya calon wakil gubernur namanya Suswono. Jadi ketika mesin partainya itu ngadat, yang mendukung Ridwan Kamil, sementara penumpangnya ikut Pramono Rano Karno, ya tinggal menunggu waktu. Dan itu menurut saya nggak bisa dipisahkan dari faktor Anies. Meskipun ini agak ramai di media sosial. Saya kan ngomong, saya itu orang yang lihat data aja. Saya nggak mau pakai perasaan, saya nggak mau baper gitu ya. Jadi dari dulu misalnya saya ikut tanda tangan petisi anti dinasti, tapi ketika data mengatakan Gibran ternyata punya efek positif buat Prabowo, ya saya akan bilang meskipun itu nggak sesuai dengan preferensi saya, tapi kita sebagai saintis diajarkan oleh guru saya, data adalah data, opini itu gratisan. Dalam soal ini juga begitu, ada efek positif buat Pramono Anung, dukungan Anies Baswedan, tapi juga ada efek negatifnya loh. Apa itu? Pemilih non-muslim Pramono sebelum Anies deklarasi dengan setelah Anies deklarasi mendukung Pramono itu menurun. Jadi ada penurunan segmen pemilih non-muslim Pramono. Kita tahu PD Perjuangan kan basisnya salah satunya adalah non-muslim. Sebelum deklarasi Anies itu kisaran 70% lebih pemilih non-muslim yang memilih Pramono. Tetapi setelah deklarasi menurun. Nah kemana ini? Mereka mau melihat Ridwan Kamil, ada FPI, ada PKS. Ya. Nah kemudian melihat Dharma Kun ini. Dharma ini kan latar belakang agamanya kita tahu ya. Dan saat yang sama mungkin Dharma dianggap sebagai jalan tengah kan? Masih mayoritas pemilih non-muslim yang memilih Pramono, tetapi ada penurunan yang cukup tajam ya, meskipun masih mayoritas ya. Dan kalau dihitung antara yang datang dan pergi, lebih banyak yang datang atau pergi, netnya positif atau negatif, clear datanya. Faktor Anies netnya positif, lebih banyak yang datang ketimbang yang pergi. Artinya Pramono meskipun kehilangan sebagian pemilih non-muslimnya dapat limpahan pemilih muslim. Dan itu yang menjelaskan naik dari 43 ke 49 hingga 50%. Oke guys, jadi peneliti survei indikator politik Burhanuddin Muhtadi memprediksi Pilkada Jakarta sepertinya itu lebih cenderung berlangsung satu putaran dengan kemenangan Pram dan Dul. Tentu ini kabar yang sangat bagus dan semakin menguatkan Pram dan Dul sudah menang. Apalagi sebenarnya juga sudah dikuatkan dengan sirkap KPU dan jaga suara KPU dengan hasil 50+07% dengan data yang masuk sudah 100% guys. Menurut saya ini baru mantap analisanya Bung Burhanuddin Muhtadi dalam membaca hasil survei dan juga quick count dari berbagai lembaga. Analisanya jelas, valid dan logis. Memang Bang Burhanuddin ini orangnya berintegritas dan kredibilitas luar biasa dan tidak diragukan lagi guys. Jadi semoga feeling dari Mas Burhanuddin itu tepat dan Pilkada Jakarta berlangsung dengan cukup satu putaran sehingga tidak menghambur-hamburkan uang lagi untuk putaran keduanya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.